Halo sobat militer, kembali bersama Mesin Perang Channel. Angkatan Laut Malaysia tengah berencana mengakuisisi 2 unit kapal berjenis multi-role support ship dari sejumlah galangan kapal terkenal. PT PAL, Damen hingga perusahaan Hyundai Heavy Industries akan bertarung berburu tanda tangan tender yang rencananya akan dibuka pada akhir tahun 2025 ini. Rencana akuisisi 2 kapal MRSS untuk Angkatan Laut Malaysia merupakan kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Terlebih, akuisisi 2 kapal MRSS sudah masuk pada program rencana Malaysia ke-13 atau RMK-13 yang akan dimulai tahun depan hingga 2030. Kemudian, jika akuisisi 2 kapal dapat terwujud pada tahun ini, maka kapal MRSS ketiga diperkirakan akan diakuisisi pada RMK-14 pada tahun 2031-2035. Angkatan Laut Malaysia sendiri membutuhkan kapal MRSS ini untuk mobilisasi pasukan hingga logistik, mengingat negara Malaysia terbagi menjadi 2 wilayah besar yang dipisahkan lautan. Dengan luas wilayah yang dimiliki, Angkatan Laut Malaysia hanya memiliki 2 unit kapal multiperan, sehingga dengan perkembangan zaman, kapal multiperan baru perlu dimiliki oleh Malaysia. Baru-baru ini, galangan kapal asal Korea Selatan Hyundai Heavy Industries menawarkan kapal berjenis MRSS kepada Angkatan Laut Malaysia. Jenis kapal MRSS yang ditawarkan yakni bertipe HDL 13.000, di mana kapal ini memiliki panjang 150 meter dan bobot mencapai 13.000 ton. Fungsi utama kapal MRSS besutan perusahaan asal Korea Selatan ini adalah bantuan logistik dan operasi humanitarian dan disaster relief atau HADR. Selain juga dapat untuk menjalankan misi amfibi. Kemudian, untuk menjalankan misi amfibi, kapal MRSS rancangan HHI ini mampu membawa hingga 16 tank utama, 6 kendaraan lapis baja serbaguna, dan ratusan personil militer bersenjata lengkap. Sementara itu, di dek penerbangan kapal MRSS dapat menampung 3 unit helikopter H225M yang dimiliki Royal Malaysian Air Force untuk mendukung operasional kapal. Dengan galangan kapal Hyundai Heavy Industries yang secara resmi menawarkan kapal ini, maka sejumlah galangan kapal lainnya yang memiliki kapal jenis MRSS akan bersaing memburu tanda tangan Malaysia, yang rencananya tender pengadaan kapal MRSS ini akan dibuka pada bulan Oktober 2025 ini. Angkatan Laut Malaysia melalui Kementerian Pertahanannya telah menyiapkan anggaran sebesar 10 miliar ringgit atau 34 triliun rupiah. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk mengakuisisi sejumlah alutsista, yakni 3 Littoral Mission Ship batch kedua, 4 helikopter anti kapal selam, 6 Unmanned Aerial Vehicle, dan 2 unit kapal MRSS. Selain Hyundai Heavy Industries, terdapat galangan kapal lainnya yang juga berburu tanda tangan tender kapal MRSS, antara lain PT PAL dari Indonesia dengan Banjarmasin Class, Damen dari Belanda, Naval Group dari Prancis, CSOC dari Cina, Mitsui dari Jepang, dan Thais dari Turki. Banjarmasin Class yang ditawarkan PT PAL akan dilakukan improvisasi atau penyesuaian panjang, di mana dari standar kapal 123 meter menjadi 163 meter jika dipilih oleh Angkatan Laut Malaysia. Kemudian, Banjarmasin Class memiliki bobot 7.200 ton dengan dibekali mesin Kodat MAN BNW 8L2832A diesel rated, sehingga dengan spesifikasi tersebut kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 16 knot dengan jarak jangkau mencapai 18.000 km serta mampu berlayar di laut selama 30 hari. Untuk urusan persenjataan, kapal ini dapat dipasangi meriam 40 mm Bofors, kanon 20 mm, serta senapan mesin mitraliur 12,7 mm. Selain itu, kapal ini juga dapat dilengkapi rudal anti udara jarak pendek Mistral. Untuk kapasitas angkut, LPD ini dapat mengangkut total 618 personil termasuk 22 rampur atau ratis, 15 truk, dan 3 helikopter. Kemudian galangan kapal lain dari Jepang, Mitsui, yang juga menawarkan kapal MRSS, memiliki kapal MRSS berbobot 13.000 ton dan mampu mengangkut
hingga 500 hingga 800 prajurit berkekuatan batalion. Selain itu, kapal MRSS yang ditawarkan perusahaan Mitsui juga mampu membawa hingga 16 tank, 6 unit mobil lapis baja, dan 1 kendaraan ambulan, dan dilengkapi dengan 2 sistem palang CIWS.